Bab 740. Gilang berucap lagi, "Ayah, tapi aku nggak yakin sekarang Raja Tanui dan Raja Kresna punya pemikiran untuk menguasai negara." Gilang khawatir Raja Tanui dan Raja Kresna bukan hanya tidak berminat untuk berbagi kekuasaan, sebaliknya mereka adalah pendukung Ibu Suri. Tentu saja, Raja Ararya memahami hal ini. Namun, dia malah tertawa sinis dan menimpali, "Siapa yang nggak mau menjadi penguasa kerajaan? Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Siapapun akan tergerak saat dihadapkan dengan keuntungan." Gilang segera menyela, "Ayah, kalau berbuat seperti ini, mungkin kita nggak bisa mundur lagi. Ayah harus pertimbangkan baik-baik. Bagaimanapun, ini adalah aksi pemberontakan. Raja Ararya yang telah membuat keputusan berujar, dalam setiap pertarungan, pasti ada yang menang dan kalah. Sang pemenang akan menjadi penguasa, inilah hukum rimba." Kala ini, muncul masalah lagi di dalam pasukan kerajaan Agrel. Para bawahan melapor secara bergantian. "Raja Ararya, Tuan Gilang, muncul bandit di kota bagian barat. Bandit-bandit ini merampok kediaman penduduk dan pasukan kerajaan Agrel gagal melawan mereka sehingga para bandit kabur." Lapor, "Raja Ararya, Tuan Gilang, muncul banyak perampok di kota dan mereka merampas barang-barang keluarga pejabat." "Raja Ararya, Tuan Gilang, gawat. Selir gubernur ibu kota diculik. Semua masalah berkaitan dengan pasukan kerajaan Agrel. Tujuannya adalah merebut pasukan kerajaan Agrel dari tangan Raja Ararya." Raja Ararya berseru, "Kita nggak boleh menunggu lagi. Mereka harus bertindak secepatnya." Tiba-tiba, seorang bawahan melapor lagi, "Raja Ararya, Ibu Suri mengutus orang untuk menyampaikan pesan." Ibu Suri menyuruh perwakilan kepala eksekutor, yaitu Tuan Gilang untuk masuk ke istana. Raja Ararya mendengus setelah mendengar perintah ini. Kemudian, dia berpesan kepada Gilang, "Ibu Suri pasti marah besar karena muncul banyak masalah. Cepat pergi. Apapun yang dia bilang, tahan emosimu." Gilang mengangguk, lalu masuk ke istana. Saat ini, Senia sedang berada di ruang kerja. Gilang yang baru sampai langsung berlutut dan berucap, "Ibu Suri, aku memang nggak berguna. Aku siap menerima hukuman dari Ibu Suri." Gilang juga tahu maksud Senia. Hanya saja, dia tidak menyangka Senia tertawa setelah mendengar ucapannya. Senia berkata, "Sudahlah. Gilang, cepat berdiri." Gilang yang kebingungan menyahut, "Ibu Suri nggak menghukumku." Gilang tidak mengerti dengan tindak tanduk Senia. Seharusnya, Gilang dihukum dengan berat. Bahkan, jabatannya sebagai kepala eksekutor juga dicabut. Senia melambaikan tangannya dan berujar, "Kamu berdiri dulu. Apa aku harus memberimu perintah lagi?" "Nggak perlu, Ibu Suri. Terima kasih," ucap Gilang yang kebingungan. Namun, dia tetap berdiri. "Silakan duduk," ujar Senia sambil tersenyum. Ekspresinya tampak ramah. Gilang bingung melihat sikap Senia. Dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Senia. Gilang merasa gelisah. Senia berkata, "Gilang, sepertinya tugas mengurus pasukan kerajaan Agrel agak sulit, iya." Gilang terkejut mendengar ucapan Senia. Ternyata, Senia berniat mencabut jabatan Gilang. Bagaimanapun, Gilang harus mempertahankan posisinya. Kemudian, Gilang berlutut lagi. Bab 741. "Ibu Suri, saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Jangan khawatir. Mohon Ibu Suri memberikan saya satu kesempatan lagi," ujar Gilang dengan tergesa-gesa. Dia melakukan ini demi bisnis dan rencana ayahnya. Saat ini, dia tidak boleh kehilangan jabatan sebagai kepala eksekutor. "Kenapa kamu berlutut lagi? Aku hanya memberitahumu bahwa jabatan sebagai kepala eksekutor nggak mudah. Lagi pula, aku nggak menyalahkanmu. Aku tahu kamu kesulitan dan juga dijebak oleh seseorang." Senia menghampiri Gilang, lalu membantunya untuk berdiri. "Ibu Suri, kelalaianku dalam menjalankan tugas ini tidak ada hubungannya dengan orang lain," timpal Gilang. Dia tidak sebodoh itu untuk menuruti kata-kata Senia. Senia berujar, "Dasar, pengalamanmu masih kurang. Hal ini terjadi karena ada orang lain yang menjebakmu. Kalau enggak, bagaimana mungkin bisa terjadi banyak peristiwa di istana kita? Tapi, aku mendukungmu. Aku juga berharap kamu dapat menjalankan jabatan ini dengan baik. Hanya saja, aku nggak bisa mengabaikan permintaan orang lain. Yang penting kamu bisa memahami maksudku." "Gilang,
Hari ini aku memintamu kemari bukan untuk menghukummu, melainkan menghiburmu, lanjut Senia sembari membantu Gilang berdiri, lalu duduk kembali. Menghiburku? Tanya Gilang dengan tidak percaya. Dia sudah menduga bahwa Senia akan memberikannya jabatan sebagai pasukan Agrel. Kini, Senia malah menghiburnya. Bagaimana mungkin Senia begitu baik? Jabatan sebagai kepala eksekutor nggak mudah. Kamu harus berhati-hati dalam melakukan apapun. Bila perlu, kamu bisa datang ke istana untuk menemuiku kapan saja. Aku akan membantumu kalau ada masalah. Pasukan Agrel adalah hal yang terpenting di ibu kota kerajaan, bahkan nyawaku ada di tangan pasukan Agrel. Aku mempercayaimu, jadi jangan mengecewakanku, ujar Senia tersenyum. Mendengar ini, Gilang menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak mengerti. Sebenarnya Senia benar-benar menghiburnya atau berdebat dengannya. Namun, Gilang tetap tidak bisa memahami maksud ucapan Senia. Baiklah, kamu boleh kembali. Kamu lakukan tugasmu sebagai pasukan Agrel dengan baik. Tutup mulut semua orang. Ketika waktunya tiba, kamu akan menjadi kepala eksekutor yang sebenarnya, sahut Senia sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, Gilang pamit untuk kembali. Dia kembali ke kediaman Raja Araria dengan ekspresi masam. Ketika melihat anaknya pulang dengan raut wajah kebingungan, Raja Araria pun bingung. Kenapa ekspresimu seperti ini? Apa yang Ibu Suri bilang? Tanya Raja Araria dengan tergesa-gesa. Gilang mengulangi semua pembicaraan di istana kepada ayahnya. Mendengar ini Raja Araria buru-buru bertanya, Ibu Suri bilang seperti itu. Gilang mengangguk dan menimpali, benar, ayah. Sebenarnya apa maksud Ibu Suri? Sepertinya Ibu Suri benar-benar sedang menghiburku. Raja Araria menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mencibir, aku sangat paham dengan niat Senia. Dia menghiburmu. Dia ingin menjadikanmu sebagai bidak. Dia membuatmu berpikir bahwa kamu mendapat dukungannya. Tujuannya agar bisa menghukummu dengan mudah saat kamu melakukan kesalahan fatal. Nak, abaikan saja ucapan Senia. Malam ini, kamu ikut denganku untuk bertemu dengan 3 raja lainnya. Tambah Raya Araria. Gilang sontak tercengang saat mendengar ucapan ini. Dia segera bertanya, ayah, kamu sudah membuat keputusan. Tentu saja, kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Timpal Raja Araria dengan cepat. Sementara itu, keputusan Raya Araria telah didengar oleh Raja Kresna dan diberitahukan kepada Wira. Raja Araria mengadakan pertemuan malam ini dan dia mengundangmu beserta Giandra untuk pergi. Tanya Wira sambil mengernyit. Benar, aku dan Giandra akan pergi ke sana. Sepertinya Raja Byakta juga akan pergi. Jawab Raja Kresna. Tebakan ini persis seperti yang diduga oleh Wira. Benar, dia nggak hanya mengundang kalian berdua, tapi mungkin mengundang ketiganya. Tapi, apa yang sedang dia rencanakan? Bab 742. Wira menyipitkan matanya dan sudah terpikirkan sesuatu. Namun, dugaan ini sungguh menakutkan. Jangan-jangan Raja Araria ingin bekerja sama dengan beberapa raja lainnya untuk melakukan konspirasi. Raja Kresna, kamu tentu tahu lebih banyak tentang Raja Araria dibandingkan diriku. Apa kamu tahu tujuan Raja Araria melakukan ini? Tanya Wira. Dia tidak berani berasumsi sembarangan dan hanya bisa menanyakan pendapat Raja Kresna. Mendengar ini, Raja Kresna menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wira dengan serius, lalu menjawab, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Tentu saja, merencanakan pemberontakan. Wira sontak mengernyit. Ucapan Raja Kresna memang seperti yang sedang dia pikirkan, tetapi Wira merasa tidak senang. Merencanakan pemberontakan. Ini bukan masalah kecil. Kalau Raja Araria dan Raja Byakta benar-benar merencanakan pemberontakan, dampaknya pasti akan sangat mengerikan. Aku khawatir kerajaan Agrel akan hancur dalam waktu yang sangat singkat. Sahut Wira. Wira tentu saja tidak berpihak pada kerajaan Agrel, apalagi menaruh seluruh perhatiannya. Pasalnya, jika terjadi perselisihan internal di kerajaan Agrel, ini adalah kesempatan yang bagus bagi kerajaan Nuala untuk menyerang. Begitu serangan dilancarkan, pasti akan terjadi perang dan semuanya akan mati. Wira beserta seluruh kerabat dan teman-temannya akan terkena dampak perang. Wira tidak ingin kedua negara berperang seperti ini. Raja Kresna menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, tentu saja. Begitu terjadi konflik internal,
kerajaan Nuala pasti akan tahu tentang berita ini. Mereka akan memanfaatkan situasi untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, kerajaan Agrel nggak akan bisa melawan sama sekali. Jadi, kita hanya bisa menyingkirkan pemikiran Raja Ararya. Wira juga merasa tidak berdaya. Raja Ararya benar-benar membingungkan. Dia berkata, biar Ibu Suri yang memutuskan masalah ini. Masalah ini sudah sampai ke tingkat pemberontakan, jadi pasti akan ada yang mati. Ibu Suri yang akan memutuskan hal ini karena Wira tidak ingin terlibat. Baik, Raja Kresna juga tahu bahwa ini adalah masalah serius. Oleh sebab itu, dia hanya bisa membiarkan Ibu Suri yang membuat keputusan. Tidak lama kemudian, sepucuk surat dikirimkan kepada Senia secara diam-diam. Begitu membacanya, sorot matanya tampak dingin. Dia sama sekali tidak ingin membunuh siapapun. Dia berharap kedua raja ini mati sejak dulu sehingga tidak akan memiliki kekuatan seperti sekarang. Kini, mereka ingin bersekutu untuk melawan dirinya. Bagus, bagus sekali. Senia sangat marah. Beberapa tahun ini, dia sudah merasa sangat lelah secara fisik dan mental dalam memerintah istana. Dia bekerja keras siang dan malam sehingga kerajaan Agrel bisa semakmur sekarang. Mereka bukannya berpikir dengan baik, tetapi malah berniat untuk merebut tahta. Sungguh sebuah keberanian yang sangat besar. Namun, Senia benar-benar tidak ingin membunuh mereka berdua. Di sisi lain, jika tidak membunuh mereka, bagaimana dia bisa meredam pemberontakan kali ini? Setelah berpikir panjang, Senia tetap tidak memiliki solusi. Oleh sebab itu, dia hanya bisa tersenyum tipis sembari mengambil pulpen. Masalah ini aku serahkan sepenuhnya kepada Wira. Biar Wira yang memutuskan. Kalau bisa, jangan sampai ada pertarungan pedang. Kurung siku tutup. Surat ini dengan cepat sampai di tangan Raja Kresna. Sementara itu, berita ini juga diketahui oleh Wira. Ibu Suri sudah bilang kalau kamu yang memutuskan masalah ini. Seru Raja Kresna sambil tersenyum tipis. Dia terlihat sangat licik. Wira bertanya dengan bingung, tidak mungkin. Masalah kerajaan Agrel adalah urusan kalian. Kamu membiarkan aku yang bertindak. Apa kamu gila? Bab 743. Apa kamu nggak takut aku membunuh kedua raja? Apa kamu nggak takut aku membuat konflik internal di kerajaan Agrel? Tanya Wira dengan tidak senang. Raja Kresna tersenyum sambil menjawab, kalau terjadi konflik internal di kerajaan Agrel, kamu juga nggak akan mendapatkan keuntungan. Wira juga merasa ucapan ini benar. Begitu terjadi perang, orang pertama yang akan dibunuh oleh Raja Ararya adalah dirinya. Selain itu, Raja Byakta juga akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Jadi, Wira benar-benar dalam bahaya. Hais, Ibu Suri kalian benar-benar sangat licik. Seru Wira dengan kesal. Tatapannya penuh dengan amarah. Setelah membahas hal ini, Wira tidak memiliki jalan lain lagi. Dia hanya bisa menyetujuinya dengan terpaksa. Masalah ini sebenarnya mudah ditangani. Kalian pergilah. Lihat apa yang akan Raja Ararya katakan, ujar Wira sambil menggeleng. Raja Ararya benar-benar membingungkan. Raja Kresna hanya menjawab dengan senyuman. Malam telah tiba. Saat ini, di sebuah penginapan yang tersembunyi di tengah kota. Lampu terang di seluruh kota sudah dipadamkan, tetapi lampu di penginapan ini masih menyala terang. Raja Ararya sedang menunggu. Dia telah menyiapkan makanan dan bir di atas meja. Saat ini, hanya ada dia dan Gilang. Ayah, apa mereka benar-benar akan datang? Tanya Gilang dengan gugup. Tentu saja, jawab Raja Ararya sambil menyipitkan matanya. Tapi, ayah, aku tetap ingin bilang ini. Kita memang nggak takut dituduh sebagai dalang pemberontakan, tapi sekarang persiapan kita belum matang. Aku khawatir. Gilang masih takut rencananya akan gagal karena persiapan yang belum matang. Jika itu benar terjadi, mereka akan hancur. Ayah tahu, tapi kita nggak ada waktu lagi. Timpal Raja Ararya, lalu menghela napas berat. Dia tentu mengetahui hal ini. Saat ini, pintu dibuka dan seseorang berjalan masuk dengan perlahan. Orang itu adalah Giandra. Begitu melihat Raja Ararya, Giandra mengernyit sembari bertanya, Raja Ararya, ada urusan apa mengajakku bertemu selarut ini? Apa Raja Kresna dan Raja Byakta juga tahu pertemuan ini? Tambah Giandra berpura-pura tidak tahu apapun. Haha, keponakanku, mereka tentu tahu. Kamu nggak perlu khawatir, sahut Raja Ararya.
Begitu ucapan tersebut dilontarkan, Giandra bertanya dengan sinis, apa maksudnya? Kamu nggak perlu khawatir. Hari ini, aku nggak hanya mengundangmu, tapi juga mengundang mereka. Keempat raja akan bertemu, jawab Raja Ararya dengan pelan seraya mempersilakannya duduk. Giandra seketika berpura-pura bingung dan bertanya, "Hah? Kamu mengundang semuanya? Sepertinya, kamu ingin merencanakan hal besar, iya." Mendengar ini, Raja Ararya tertawa sejenak sembari menimpali, "Jangan tergesa-gesa. Sebentar lagi mereka akan tiba. Nanti baru kita bahas." Saat ini, pintu dibuka. Terlihat Raja Kresna yang berjalan masuk. Ketika melihat Giandra, dia mengernyit dan seketika berbalik untuk pergi. Raja Kresna benar-benar jago bersandiwara. Melihat ini, Raja Ararya bergegas menghalanginya sambil berseru, "Hei, Raja Kresna, jangan pergi." "Raja Ararya, aku kira kamu ingin bertemu denganku untuk meminta bantuan. Aku nggak menyangka kamu juga memanggil Giandra. Aku rasa masalahnya pasti sangat rumit. Aku selalu menghindari bahaya dan nggak ingin terlibat dalam masalah. Jadi, maaf," ujar Raja Kresna dengan tegas. Namun, Raja Ararya malam tertawa sejenak, lalu buru-buru berkata, "Saudaraku, ada sesuatu hal yang ingin kukatakan padamu. Setelah kamu mendengarnya, terserah padamu ingin terlibat atau enggak. Duduklah dulu. Kita akan mulai membahasnya setelah Raja Byakta tiba." Setelah mendengar ucapan Raja Ararya, Raja Kresna pun menghela napas dalam-dalam dan duduk. Tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Raja Byakta akhirnya tiba. Hanya saja, ekspresinya juga sama. Dia terkejut saat melihat Raja Kresna dan Giandra. "Semuanya ada di sini juga. Raja Ararya, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Raja Byakta. Bab 744. Raja Ararya memicingkan matanya dengan tatapan yang jelas kebingungan. Dia membatin, apa yang ingin dilakukan Raja Ararya? Kenapa dia mengumpulkan semua orang di sini? Saat ini, Raja Kresna juga tak kuasa bertanya dengan ekspresi muram, "Huff. Aku juga penasaran, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Raja Ararya, mungkinkah kamu berniat untuk menghabisi kita semua di sini?" Giandra yang juga kebingungan pun bertanya, "Paman, aku juga ingin tahu, apa yang sebenarnya direncanakan olehmu?" Raja Byakta duduk di tempatnya sambil tersenyum dingin ke arah Raja Ararya. Kini, keempat raja telah berkumpul, tetapi pandangan mereka tertuju pada Raja Ararya. Bagaimanapun, mereka semua dipanggil olehnya ke sini. Raja Ararya hanya merespons dengan senyuman, lalu berkata, "Kalian gak perlu panik. Aku mengumpulkan kalian hanya untuk meminta pendapat." Begitu kata-kata itu terucap, ketiga orang lainnya sontak tertegun. "Meminta pendapat kami. Raja Ararya, apa maksudmu? Langsung katakan saja," tanya Raja Byakta yang kebingungan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Raja Ararya. Sementara itu, Raja Kresna dan Giandra kurang lebih mampu menebak apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, mereka tetap berpura-pura tidak tahu. Tak lama kemudian, Raja Ararya langsung berbicara dengan lugas, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin memberontak." Nada bicaranya terdengar dingin dan mendominasi. Namun, setelah kata-kata itu terucap, ketiga orang itu langsung tercengang. "Apa? Memberontak?" seru Raja Kresna. Dia menjadi orang pertama yang menanggapi perkataan Raja Ararya. Kini, ekspresinya benar-benar terkejut. Tak lama kemudian, dia menegaskan, "Raja Ararya, bisa-bisanya kamu ingin memberontak. Benar juga, kalian semua memiliki pemikiran seperti itu, tapi maaf, aku nggak tertarik." Usai mengatakan hal itu, Raja Kresna melirik Raja Byakta sekilas. Saat ini, Raja Byakta bersikap acuh tak acuh. Sebaliknya, dia malah memandang Raja Ararya sambil tersenyum karena mampu memahami pemikiran orang ini. Raja Byakta pun bertanya, "Kenapa? Kamu merasa gelisah?" "Iya. Kamu tahu jelas, kalau nggak memberontak sekarang, pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin olehmu itu akan perlahan dirampas oleh kami. Setelah itu, kamu akan kehilangan kendali sepenuhnya atas wilayahmu. Apalagi, pasukan kerajaan Agrel yang terpecah belah seperti itu juga nggak terlalu berguna." "Perkataanku benar, kan?" Raja Ararya memang tidak ingin menyembunyikan niatnya sehingga menjawab, "Kamu benar, jadi aku ingin memberontak sebelum itu terjadi."
Aku mengumpulkan kalian hari ini untuk menanyakan apakah kalian juga sependapat denganku. Raja Ararya melanjutkan, kalau kalian setuju, kita bisa bersekutu dan menggulingkan Senia. Bagaimanapun, kerajaan Agrel memang milik kita sejak awal. Setelah kakak meninggal, kita membiarkan wanita itu menjadi penguasa kerajaan Agrel. Beberapa tahun sudah berlalu, seharusnya itu sudah cukup, kan? Jangan mengatakan bahwa kalian nggak pernah memikirkan ini sebelumnya. Raja Kresna mungkin nggak pernah memikirkannya, Diandra mungkin juga nggak pernah. Tapi, Raja Byakta, kamu pasti pernah memikirkannya, kan? Tanya Raja Ararya dengan santai. Sementara itu, Raja Byakta menjawab tanpa ragu-ragu, benar, aku memang pernah memikirkannya. Senia hanyalah seorang wanita, jadi dia nggak pantas memerintah kerajaan Agrel. Bagaimanapun, ini adalah tanah air milik keluarga kita. Raja Byakta menimpali, belum lagi, dia hanyalah istri dari kakak kita. Wanita itu sebenarnya memang nggak pantas. Tapi, kalau kita memberontak sekarang, siapa yang akan menjadi penguasa kerajaan Agrel? Saat ini, Raja Byakta mengemukakan poin penting. Apabila dia yang menjadi penguasa, tentunya tidak akan ada masalah. Namun, Raja Ararya kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang menentangnya. Selain itu, Diandra juga mungkin tidak akan setuju. Hanya Raja Kresna yang tidak akan mempermasalahkan hal ini. Sebab, dia sama sekali tidak memiliki ambisi untuk merebut tahta. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Raja Ararya sontak menjawab sambil tersenyum, aku sebenarnya sudah memikirkan masalah ini. Kita bisa membagi kerajaan Agrel menjadi 4 wilayah yang berbeda. Bab 745. Usai Raja Ararya mengutarakan pendapatnya, Raja Byakta langsung menanggapi seraya tersenyum. Ternyata kamu berencana untuk membagi kerajaan Agrel menjadi 4 bagian, lalu masing-masing dari kita mendapatkan satu wilayah. Itu memang ide yang bagus, tapi kita perlu memikirkan masalah kesenjangan ekonomi yang signifikan dalam kerajaan Agrel. Siapa yang akan menguasai wilayah yang kurang makmur? Selain itu, siapa pula yang akan mendapatkan ibu kota negara? Tanya Raja Byakta. Hal ini juga merupakan masalah yang perlu dipikirkan. Bagaimanapun, suku-suku besar di kerajaan Agrel yang berpusat di ibu kota sangatlah makmur, tetapi suku lainnya jauh lebih miskin. Apabila mendapatkan suku lain yang kurang makmur, mungkin lebih baik tidak kebagian wilayah sama sekali. Justru jauh lebih nyaman untuk menjalani kehidupan sebagai raja di ibu kota. Sebenarnya, Raja Ararya yang mengusulkan ide ini juga belum memikirkan solusinya. Akan tetapi, dia tetap berkata, meskipun ini cukup rumit, kita masih bisa mencari solusinya. Kalau nggak ada cara lain, kita bisa menggunakan metode undian. Tapi, yang terpenting sekarang adalah apa kalian benar-benar nggak ingin menggulingkan Ibu Suri. Raja Byakta, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Raja Ararya melanjutkan, pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin olehku sudah dalam keadaan terpuruk. Kamu mungkin mengira bahwa kekuatanmu akan menjadi jauh lebih kuat dari kekuatanku. Itu sebabnya, kamu merasa bahwa dirimu adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan ibu kota. Setelah itu, Raja Ararya mengingatkan, tapi, jangan lupa akan satu hal. Kalian semua menargetkanku sekarang, sementara Senia hanya menonton dari samping. Kalian pasti memahami pepatah memetik keuntungan dari hasil pertikaian orang lain, kan? Terlebih lagi, Wira bukanlah orang biasa. Suatu saat nanti, dia pasti akan menyingkirkan kalian semua juga. Usai mendengarkan perkataan Raja Ararya, ekspresi semua orang di sana sontak berubah. Mereka jelas memahami bahwa Raja Ararya tidak sedang bercanda. Apalagi, kenyataannya memang demikian. Saat ini, mereka terus terlibat dalam perang antara saudara dan Senia hanya menonton. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menderita kerugian. Kini, mereka masih bisa duduk bersama dengan damai karena belum mengalami kerugian yang besar satu sama lain. Akan tetapi, begitu konflik antara mereka mencapai titik puncak, itu akan sepenuhnya menjadi malapetaka. Pada saat itu, keempat raja akan saling bertengkar, sementara Senia yang menikmati hasilnya dan mengendalikan mereka, bahkan tanpa menggunakan satu pun prajurit. Hal ini pasti yang diharapkan oleh wanita itu. Tak lama kemudian, Raja Byakta berkata, Raja Ararya, kata-katamu cukup menarik. Kamu ingin bersekutu dengan kami untuk melawan Ibu Suri,
Sebenarnya karena kami sudah mulai merampas kekuatan pasukan kerajaan Agrel dan kamu nggak mampu menghentikannya, kan? Raja Byakta menjelaskan, alasan lainnya adalah karena kamu memiliki ambisi besar. Tapi, aku ingin mengingatkanmu, apapun yang terjadi, kamu nggak akan pernah memiliki kesempatan untuk menguasai ibu kota. Itu karena kekuatanmu nggak memadai. Kalau kamu tetap ingin bersaing untuk memimpin ibu kota, aku siap melakukan apapun untuk melemahkan pasukanmu. Bagaimanapun, aku punya cukup banyak uang. Kalau nggak percaya, lihat saja nanti, timpal Raja Byakta. Usai mendengar perkataan Raja Byakta, raut wajah Raja Ararya langsung berubah. Namun, Raja Byakta kembali menimpali, kalaupun aku setuju, kedua raja lainnya mungkin belum tentu setuju. Sembari berkata demikian, Raja Byakta menoleh ke arah Giandra dan Raja Kresna. Saat ini, Raja Kresna menegaskan, aku memang nggak tertarik dengan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Siapapun di antara kalian yang menjadi penguasa, sama sekali bukan masalah bagiku. Aku hanya ingin hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Semua orang mempercayai perkataannya karena sikap Raja Kresna memang selalu seperti itu. Aku juga nggak tertarik untuk menguasai ibu kota. Aku lebih suka memimpin wilayah perbatasan, jawab Giandra. Pernyataannya juga masuk akal, terutama karena dia memiliki pasukan besar di perbatasan kerajaan Agrel. Apabila Giandra tidak memegang kendali atas wilayah tersebut, pasukannya mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Setelah mendengar jawaban Raja Kresna dan Giandra, ekspresi Raja Ararya menjadi makin suram. Kedua orang ini benar-benar membuatnya frustrasi. Tidak disangka, mereka tidak tertarik untuk memperebutkan ibu kota. Itu artinya, Raja Ararya juga kehilangan peluangnya. Hahaha, Raja Ararya, kamu melihatnya, kan? Hanya kamu yang ingin bersaing denganku untuk menguasai ibu kota. Kedua orang ini nggak memiliki ambisi seperti itu. Ucap Raja Byakta sembari tertawa terbahak-bahak. Sejak awal, dia telah menduga bahwa hasilnya akan seperti ini. Bersambung.